Ada satu buku yang lain pula yang ditulis oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, seorang ulama yang besar di Mesir, yang menulis buku dalam bahasa Arab, Al-Khutut Al-Aridah. Syekh Muhibbuddin Al-Khatib ini rahimahullah, dia meninggal dunia lebih kurang 30 tahun dahulu. Seorang ulama besar di Mesir. Beliau mendedahkan usaha Syiah ini yang terbabit dengan rancangan untuk menakluk dunia Islam. Juga dia mendedahkan perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam, di mana Syiah mendakwa bahawa ada Quran yang lebih besar, 3 kali ganda yang besar, di sisi mereka bernama Mushaf Al-Khatim. Dan juga mereka mendakwa bahawa 12 imam mereka itu maksum dan mengetahui alam gaib. Dan mereka mengatakan bahawa Jibril salah membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya pergi kepada Ali radhiyallahu anhu. Dia salah beri orang wahyu. Dan inilah satu perkara berat, selain daripada mengkafirkan lebih daripada 90% para sahabat. Maka apa maknanya? Maka asas Syiah ini bukan Al-Quran kita yang ada sekarang, dan sumber penerangan Islam bukannya para sahabat. Maka ulama-ulama silam seperti Hanbal, Imam Hanbal, Syafi'i, Imam Malik, semua mengkafirkan mereka, supaya jika mereka benar-benar percaya kepada asas-asas agama mereka. Kerana asas agama Ahli Sunnah wal Jamaah ada Al-Quran, As-Sunnah, berdasarkan pahaman sahabat, berdasarkan qiyas, ijma'. Dalam kesempatan yang baik ini, para pemirsa yang budiman, insya-Allah kita akan membahas tentang hal-hal yang sering dituduhkan atau sering disalahfahami mengenai Syiah. Ada beberapa hal yang sering dilontarkan berupa tuduhan terhadap para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Kita sering membaca, sering mendengar, biasanya orang-orang yang tidak suka terhadap kelompok tertentu itu berusaha untuk menjelek-jelekkan kelompok lain tersebut. Ini hal yang biasa di kalangan manusia. Jarang yang betul-betul jujur, betul-betul dia bersikap apa adanya atau objektif ketika menghadapi orang-orang yang beda faham dengan dia. Tentunya kita ingin menjadi manusia yang jujur, manusia yang tidak mudah-mudah untuk menuduh orang lain, menfitnah orang lain, walaupun orang lain tersebut tidak sefaham dengan kita. Kita berbuat jujur dengan siapapun. Kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tidak benar, menggunakan hal-hal yang tidak pada tempatnya, tidak ada dasarnya untuk menghantam orang-orang yang beda pendapat dengan kita. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan hal-hal yang tidak benar untuk memojokkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Dan dalam kesempatan yang baik ini, para pemirsa sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal, tentu dengan ringkas, mengingat waktu yang tidak memungkinkan, yang biasa dituduhkan terhadap kelompok kaum muslimin yang cukup besar, yang mereka adalah para pengikut Ahlul Bait, keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya
ada tuduhan yang mengatakan bahwa Syiah ini atau pengikut Ahlul Bait ini menuhankan Imam Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ya. Ini jelas tuduhan yang sangat keji, tidak pada tempatnya. Menganggap Imam Ali bin Abi Thalib memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sampai sekarang pun masih ada. Ya. Kemudian anggapan bahwa Jibril telah keliru katanya. Keliru memberikan wahyu yang mestinya kepada Ali diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini tuduhan semacam ini bukan keluar dari orang-orang awam, tapi dari orang yang dianggap di kalangan masyarakatnya sebagai ulama. Ya. Padahal kalau kita merujuk kepada ulama-ulama Syiah sendiri, ulama-ulama besar Syiah, mengatakan bahwa barang siapa memberikan sifat-sifat yang khusus untuk Allah kepada para imam, maka orang ini sudah di luar Islam, bukan muslim lagi, bahkan dianggap najis. Barang siapa juga melebihkan para imam dari Nabi Muhammad, maka ini pun keluar dari Islam. Para pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keyakinan yang melampaui batas. Tidak ada keyakinan yang menyimpang tentang para imam di kalangan Syiah. Para imam Ahlul Bait semulia-mulia mereka, seagung-agung mereka masih di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, "Innama ana 'abdun min 'abidi Muhammad." Sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang hamba di antara hamba-hamba Muhammad. Bayangkan. Dan beliau dengan bangga mengatakan, saya adalah tukang bikin betul sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan dirinya, bagaimana beliau merendahkan dirinya di hadapan kebesaran dan kemuliaan Rasulullah. Tidak ada anggapan, kalaupun itu ada, itu orang-orang yang menyimpang, segelintir. Jangan dilontarkan atau dituduhkan untuk komunitas Syiah secara keseluruhan, masyarakat Syiah pada umumnya, apalagi pada ulama-ulamanya. Ya. Jadi kita meyakini bahwa para imam Ahlul Bait adalah penerus Rasulullah. Merekalah yang mewarisi ilmu Rasulullah. Merekalah yang memikul tugas-tugas Rasulullah sebagai penterjemah Al-Quran, sebagai pembimbing umat, sebagai contoh teladan bagi umat ini. Tidak lebih dari itu. Ya. Inilah mudah-mudahan ini bisa menjernihkan keyakinan ya, di kalangan kaum muslimin untuk tidak mudah-mudah menuduh kemudian mengkafirkan kelompok yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang Al-Quran. Ada sekelompok orang yang terus-menerus walaupun sudah diberitahu tetap melontarkan tuduhan ini, bahwa Syiah memiliki Quran lain, tidak sama dengan Quran kaum muslimin yang lain. Ini tidak benar. Ini sudah dijawab berkali-kali oleh para ulama Syiah, bahwa Quran kami sama dengan Quran kalian. Ada riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab kami, dalam kitab-kitab Syiah, yang mengatakan bahwa Quran itu tidak asli lagi. Ini riwayat palsu atau riwayat yang harus ditakwil. Bahwa yang dirubah itu bukan Qur'annya, yang dirubah adalah penafsirannya oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang punya kepentingan duniawi. Dan hadis-hadis tentang adanya perubahan dalam Al-Quran tidak hanya ada di kitab-kitab Syiah saja, tapi juga ada di kitab-kitab kaum muslimin yang lain, kitab-kitab Ahlus Sunnah. Dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim juga ada. Silakan lihat dalam kitab misalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Disebutkan riwayat dari Aisyah bahwa surat Ahzab itu pada zaman Nabi 200 ayat, sedang sekarang hanya 70 sekian saja. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain atau riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa
Al-Quran ini sudah tidak asli lagi. Bahkan di kalangan ahlu sunnah, di kalangan madhab-madhab ahlu sunnah, itu masih berselisih pendapat. Apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu masuk dalam Al-Fatihah atau tidak? Bagian dari Al-Quran atau tidak? 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim itu masih dipertikaikan. Jadi kalau kita tanya orang-orang Syafi'i misalnya, madhab Syafi'i, Al-Quran kalian ini dimulai dari mana? Mereka akan menjawab dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Tapi kalau kita tanya orang-orang madhab Maliki atau yang lain-lainnya, mereka akan menjawab dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena mereka meyakini Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Quran, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau semua sepakat, kalau surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi 113 surat yang lain, Bismillahnya masih dipertikaikan. Satu huruf saja tidak boleh keluar dari Al-Quran, tidak boleh dilepaskan dari Al-Quran. Ini 19 huruf. Jadi di kalangan kaum muslimin sendiri, masih ada perselisihan. Tapi di kalangan pengikut Ahlul Bait sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk bagian dari semua surat kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Ya. Jadi Al-Quran menurut keyakinan pengikut Ahlul Bait, Quran ini terjaga. Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam mengatakan, "Aqamu hurufahu wa dhayya'u hududahu." Mereka menjaga huruf-hurufnya namun menyia-nyiakan hududnya, menyia-nyiakan hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya, penafsirannya. Ini jelas sangat realistis bahwa memang telah terjadi orang-orang yang merubah penafsiran Al-Quran. Rasulullah sendiri dari awal sudah mengatakan, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi memang terjadi, telah terjadi. Di kalangan satu madhab pun bisa beda-beda pendapat tentang penafsiran Al-Quran. Ya. Kalau beda itu memang bukan karena kesengajaan, ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berupaya berusaha memahami Al-Quran semaksimal mungkin, kemudian terjadi perbedaan, masih dimaafkan. Namun ada orang-orang tertentu yang sengaja menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, dengan pendapatnya sendiri, terutama para penguasa. Sejarah kaum muslimin tidak sunyi dari orang-orang yang punya kepentingan duniawi, ambisi kekuasaan duniawi. Ya, mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri. Misalnya kalimat "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Ulil amri minkum yang semestinya harus ulil amr yang berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya, diartikan untuk semua penguasa. Semua yang memegang kekuasaan adalah ulil amr yang harus ditaati. Ini jelas tidak benar. Ya. Jadi itulah keyakinan bahwa Al-Quran menurut pandangan Syiah Imamiyah adalah Quran yang terjaga dari mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya ada anggapan bahwa Syiah itu mengkafirkan para sahabat, Syiah mencaci maki para sahabat. Ini juga tidak benar. Ya. Bukan ini doktrin Syiah. Syiah menganggap bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada sahabat yang berada di puncak keimanan, sahabat yang berada di puncak ketakwaan, sahabat-sahabat yang setia sekali dengan Rasulullah. Apalagi yang sudah syahid bersama-sama dalam perang, ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sahabat yang kemudian di tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat dan seterusnya. Para sahabat yang jumlahnya
lebih dari 100.000 orang, tentu tidak dalam tingkatan yang sama. Iman mereka bertingkat-tingkat, takwa mereka bertingkat-tingkat. Dan Al-Quran yang mengatakan kepada kita, ada sahabat yang, dan bukan sedikit, yang komitmennya lemah terhadap Islam, terhadap Rasulullah. Misalnya, dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, inilah, kita kalau mau menilai sahabat ini setia atau tidak, bukan di saat-saat senang, bukan di saat-saat suka, tapi nilailah sahabat di saat-saat duka, saat-saat genting, saat-saat kritis. Di sini akan terlihat kualitas sahabat. Surat Al-Jumu'ah menjelaskan ketika musim paceklik, musim kesulitan mendapatkan bahan pangan, bahan sandang pangan sangat sulit pada waktu itu didapatkan. Rasulullah sedang khutbah, datang khutbah Jumat, datang kafilah dari Syam membawa barang dagangan. Rasul sedang khutbah, mereka bubar ramai-ramai meninggalkan Rasulullah, berebut barang-barang dagangan tadi. Al-Quran menyebutkan, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat barang perniagaan dan barang sia-sia itu, mereka berlarian ke sana dan meninggalkan kamu sendirian berkhutbah. Dalam Bukhari disebutkan cuma 12 orang yang tinggal bersama-sama Rasulullah di masjid pada waktu itu. Yang lain bubar. Dalam peperangan, banyak yang lari dari perang. Meninggalkan Rasulullah, cuma segelintir yang tetap mendampingi Rasulullah. Ini sejarah membuktikan. Kemudian di kalangan mereka sendiri, saling terjadi pertempuran, saling bunuh-membunuh. Jadi kita tidak boleh katakan semua sahabat itu baik, semua sahabat itu istimewa. Ini mendolimi sahabat sendiri. Ada sahabat yang setia, ada yang tidak. Itulah keyakinan Syiah sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi juga banyak sekali kita dapatkan. Ya, bahwa ada sahabat-sahabat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya pikir pembahasan ini sebetulnya perlu waktu lagi, namun mengingat keterbatasan waktu yang ada, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka pikiran kita, wawasan kita untuk lebih jernih dalam memandang persoalan yang ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul yang pertama untuk peluncuran buku putih. Yang kedua, membicarakan kesefahaman menuju persatuan. Dua acara ini sebenarnya menyatu. Tidak bisa ada persatuan kalau tidak ada kesefahaman.
tidak bisa ada kesefahaman kalau kita tidak memahami diri kita dan memahami pihak lain. Buku putih itu upaya untuk memperkenalkan agar difahami siapa Syiah itu. Tetapi memahami Syiah saja tidak cukup untuk terwujudnya kesefahaman kalau pihak yang di luar Syiah tidak memahami dirinya. Karena itu kesepahaman perlu. Boleh jadi sebab utama dari apa yang terjadi dalam masyarakat Islam di dunia dan apa yang terjadi di Indonesia itu sebabnya adalah kesalahpahaman. Kalau kita persempit, kesalahpahaman sementara orang-orang Syiah terhadap mazhab mereka dan kesalahpahaman orang-orang Sunni terhadap mazhab mereka. Mari saya berusaha memperjelas persoalan. Tidak dimungkiri oleh siapapun bahwa Syiah itu atau yang dinamai Syiah itu banyak kelompoknya. Sehingga kalau ada pendapat dari satu kelompok Syiah yang dinisbahkan kepada kelompok lain, maka di sini bisa timbul kesalahpahaman. Satu contoh, ada Syiah Ismailiyah yang ada sekarang, ada Syiah Zaidiyah yang ada sekarang, banyak di Yaman, ada Syiah Ja'fariyah yang ada sekarang. Ada perbedaan-perbedaan antar mereka sekarang ini. Dulu ada Syiah Al-Khattabiyah, ada Syiah Al-Qaramitah, ada Syiah bermacam-macam, puluhan. Kalau Anda mengambil pendapat Syiah, katakanlah Al-Qaramitah atau Al-Khattabiyah, lalu Anda nisbahkan kepada Al-Ja'fariyah, terjadi kesalahpahaman. Dan Anda menzalimi salah satu dari kelompok itu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada Syiah yang sesat. Tidak bisa dimungkiri. Bahkan ada kelompok Syiah yang menyesatkan kelompok Syiah yang lain. Salah satu keluhan adalah
Anda mengambil pendapat satu kelompok, kemudian menyangka bahwa itu adalah kelompok yang lain, lalu atas dasarnya Anda menyesatkan kelompok yang lain. Ini karena tidak faham. Saya lihat di sisi sunnah pun begitu. Semua sepakat bahwa jangan mudah mengkafirkan orang lain. Itu di sunnah begitu. Imam Ghazali berkata, kalau seandainya Anda mendengar kalimat yang diucapkan oleh seseorang, 99% diantaranya menunjukkan bahwa yang bersangkutan kafir, masih ada 1% yang memungkinkan dia dinilai beriman, maka jangan kafirkan dia. Itu di sunnah. Karena membiarkan hidup 1000 orang yang kafir itu kesalahannya lebih ringan daripada membunuh karir seorang muslim. Tapi kan ini banyak yang tidak tahu ini kan. Jadi tidak mengerti dirinya. Bisa jadi tidak mengerti dirinya, tidak mengerti orang lain, terjadilah cekcok. Itu yang pertama. Saya khawatir nanti ini buku namanya apa ini? Buku yang dibagikan, buku putih ini. Syiah. Nanti muncul lagi itu. Ini Syiah yang mana nih? Ya kan? Yang kedua yang saya ingin garis bawahi dalam konteks kita mencari atau menuju ke persatuan itu. Ada perkembangan pemikiran. Ada perkembangan pemikiran. Karena pemikiran apapun termasuk pemikiran keagamaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa perkembangan ilmu, bisa kemaslahatan, bisa kecenderungan seseorang, bermacam-macam faktor. Sehingga semua mazhab apapun, mazhab pemikiran apapun, pasti telah terjadi perubahan-perubahan sedikit atau banyak menyangkut pendapat-pendapatnya. Pasti itu. Pendapat Darwin sudah diubah oleh pendapat Darwinisme yang baru. Berkembang. Pendapat Syafi'i, jangankan dengan orang lain, dengan dirinya yang ada ketika dia di Irak sudah berbeda dengan ketika dia di Mesir. Ada perkembangan. Salaf begitu juga. Banyak salafiyah yang sekarang itu berbeda pandangannya dengan pendapat salafi Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada perkembangan. Kemaslahatan umat Islam mengantar sebagian tokoh-tokohnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan berdasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan baru. Kalau tidak, itu adalah orang-orang yang terlambat lahir. Saya ada menulis itu Sunnah dan Syiah bergandengan tangan, dibantah oleh satu pesantren. Saya lihat-lihat, kalau saya bantah, saya terlambat lahir.
Karena mereka masih merujuk kepada pendapat-pendapat lama yang boleh jadi tidak bersumber dari apa yang diuraikan sekarang ini. Tapi coba merujuk. Saya pernah bertanya kepada ulama-ulama Syiah kontemporer. Adakah perkembangan itu? Jelas ada. Ada perkembangan itu. Misalnya, coba baca tulisan Imam Khomeini menyangkut taqiyah. Itu beda sekali dengan pendapat. Ada perkembangan dong. Coba baca pendapat yang berkaitan dengan izin untuk mengangkat senjata terhadap penguasa. Dulu tidak ada izin itu. Tidak boleh sampai datang imam. Ada perkembangan pemikiran. Sehingga kalau orang ingin merujuk kepada suatu mazhab dengan melihat pendapat-pendapat yang lama tanpa mempertimbangkan pendapat baru, itu salah paham. Ya kan? Yang ketiga, kita harus membedakan antara pendapat intelektual ulama cendekiawan dengan pendapat orang awam. Itu harus dibedakan. Kata guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, ada bukunya At-Tafkirul Falsafi fil Islam. Beliau berkata, kita tidak bisa menilai orang-orang Perancis itu dan pemikiran-pemikirannya dengan memperhatikan orang-orang di desa-desa Perancis yang bodoh. Tidak bisa dong. Itu tidak. Kita tidak bisa menggambarkan, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, menggambarkan pemikiran orang-orang Mesir yang masih telanjang kaki, padahal ada cendekiawan-cendekiawannya yang begitu hebat pemikirannya. Nah, kesalahan kita lagi di sini, kesalahpahaman di sini. Seringkali kita mengukur pendapat suatu kelompok tidak merujuk kepada pendapat ulama-ulama. Bisa jadi di Sunni, bisa jadi di Syiah. Tidak mungkin ada kesepahaman kalau seperti itu halnya. Rujuklah, itu sebabnya bagus. Rujuklah kepada pendapat ulama kelompok yang muktabar. Jangan merujuk kepada kelompok apapun namanya yang sebenarnya tidak diakui dia sebagai ulama. Dan itu banyak. Bukan hanya di Syiah, di Sunni pun banyak. Saya ingin memberi contoh di Sunni yang saya banyak pelajari. Bagaimana pendapat ulama-ulama hadis menyangkut Imam Ghazali dalam bidang hadis. Katakan tidak ngerti hadis, Imam Ghazali ini. Bagaimana pendapat ulama-ulama tentang Imam Sayuti? Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, itu orang pengumpul kayu di malam hari. Hatibul Lail. Jadi semua itu bisa jadi, apalagi sekarang kita. Ada, sudah jadi kiai kan. Padahal itu sebabnya ada seorang penulis besar di Mesir, almarhum Abdul Qadir Audah, menyatakan problema umat kita adalah
agama ini al-Islam baina jahli abnaihi wa ajzi ulamaihi. Islam berada di tengah-tengah kebodohan umatnya dan ketidakmampuan ulamanya. Itu kita. Sekali lagi, ada orang-orang kita, termasuk saya, Pak Quraisy itu Syiah. Saya katakan tidak. Saya bukannya berkata bahwa saya bukan Syiah madhaban karena saya anggap Syiah sesat. Tidak. Karena saya fahami siapa yang dimaksud dengan Syiah. Syekh Abdul Halim Mahmud, beliau itu guru saya. Saya sangat akrab dengan beliau. Beliau berkata begini, mari kita lihat. Jangan beranggapan bahwa seorang yang berpendapat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib afdal, lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jangan berkata bahwa orang yang berpendapat demikian Syiah. Karena kita lihat tulis Syekh Abdul Halim Mahmud. Karena sejarah menunjukkan ada kelompok Mu'tazilah yang di Baghdad itu berbeda dalam sikapnya terhadap Sayyidina Ali dengan kelompok Mu'tazilah yang di Basrah. Yang di Basrah itu menilai bahwa Sayyidina Ali afdal dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tetapi mereka bukan Syiah, bahkan mereka memusuhi Syiah. Jadi ini kita, saya khawatir itu yang terjadi di Indonesia ini Syiah bukan Syiah. Itu bukan Syiah. Karena kita tidak paham, kita kan mau kesepahaman nih. Fahami dulu diri Anda. Satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Siapa yang dinamai kafir? Ada diskusi di kalangan ulama Syiah antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i. Atau bahkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berkata yang tidak salat kafir. Bagus. Imam Syafi'i berkata tidak, dia tidak kafir. Enggak, dia kafir. Lah, Imam Syafi'i bertanya, bagaimana caranya orang yang tidak salat ini karena Anda katakan dia kafir, bagaimana caranya supaya dia masuk Islam lagi? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kata Syafi'i, lah ini dia tidak pernah tinggalkan 2 kalimat syahadat. Kenapa Anda suruh lagi dia mengucapkan? Jadi itu bukan kafir, itu muslim yang berdosa. Kita semua yang mengaku muslim, bahkan orang kafir pun dalam konteks menghadapi umat Islam tidak jarang merujuk kepada Al-Quran. Tidak jarang. Muslim semua merujuk kepada Al-Quran. Tapi tahukah saudara bahwa salah satu sebab perbedaan antara umat Islam adalah Al-Quran? Yang menjadikan kita beda itu Al-Quran. Syafi'i merujuk ke Al-Quran. Abu Hanifah merujuk kepada Al-Quran. Imam Ja'far merujuk kepada Al-Quran. Imam Zaid merujuk kepada... Semua ini merujuk kepada Al-Quran. Tapi berbeda. Karena memang
sedikit sekali kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu yang pasti begitu. Lainnya itu kemungkinan. Kenapa kemungkinan? Kata Imam Asy-Syatibi yang Sunni Maliki itu ada 10 sebabnya. Ini kata dari Al-Quran, ini kata. Arti hakiki atau arti majazi. Yang berarti hakiki sudah beda dengan yang berkata majazi. Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aydihim. Ada tangan Tuhan, tapi beda dengan tangan makhluk, itu kata ini. Yang berkata tidak, ini metafor, sudah beda kita. Ada sebab perbedaan lagi. Rujukan kepada bahasa. Al-Masih, apa artinya Al-Masih? Apa dia terambil dari masaha mengusap atau dari saha berkeliling? Sudah beda. Ada persoalan i'rab. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Sudah beda lagi. Dua-dua merujuk kepada Al-Quran. Ada sisipan. Orang yang musafir itu boleh puasa atau tidak? Tidak boleh. Bagus, itu pendapat Syiah, Ja'fariyah. Tapi Sunni, kenapa? Dua-dua merujuk ke Al-Quran dan Sunnah. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sunni dia sisipkan karena dia mengukuhkan hadis. Man kana minkum maridan aw ala safarin walam yasum, dalam kurung. Semua merujuk, dan itu kemungkinan. Banyak sekali faktor. Hadis begitu juga. Ini riwayat Bukhari. Ada perawi-perawi Bukhari yang dianggap tidak cukup kuat oleh Imam Muslim. Kalau kita mau ambil semua ini lantas merujuk, oh itu mazhab ini begini. Tidak. Demikian juga di Syiah kan. Tidak semua apa yang di Al-Kafi menurut ulama Syiah itu sahih. Sebagaimana ulama Sunnah berkata, tidak semua, jangankan yang di riwayat Ahmad, dalam sahih Muslim pun ada yang tidak sahih oleh sementara ulama Muslim, ulama Sunni. Yang penting dalam konteks kesepahaman ini kita bersatu dalam akidah. Dan ketika kita bersatu dalam akidah, tidak harus rumusannya persis sama. Tapi yang penting kandungannya sama. Ya kan? Itu Syekh Muhammad Abduh berkata, rukun iman itu yang penting 2. Percaya pada Allah dan hari kemudian. Tapi dalam rinciannya dia katakan, kalau saya percaya pada hari kemudian, tentu uraian tentang hari kemudian tidak bisa diketahui oleh akal saya. Itu saya ketahui melalui Rasul. Kalau begitu saya harus percaya Rasul. Rasul tidak mungkin mengungkapkannya itu melalui nalarnya, tetapi pasti dia disampaikan oleh malaikat. Kalau begitu saya harus percaya pada malaikat. Begitu seterusnya. Kita tidak terikat dengan rumusan, kita terikat dengan kandungan apa yang dirumuskan itu. Itu baru kita sepaham. Tapi kalau Anda mau persis sepaham redaksinya, itu tidak mungkin. Nah, kalau kesepahaman ini sudah terjadi, itu mudah. Apalagi kalau kita merujuk ke ulama-ulama kita sekarang, baik yang Sunni maupun Syiah. Itu sebabnya dalam semua konferensi, pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh berbagai ulama, mereka sepakat. Sepakat mereka. Sejak tahun 61 di Mesir sudah terbit
apa yang dinamai dulu pertama terbitnya Mausu'at Jamal Abdul Nasir Al-Fiqhiyah. Ada 8 mazhab yang masuk di situ. 4 mazhab Sunni yang terkenal, Malik, Syafi'i, Hanbali, Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal. Baru masuk Syiah Ja'fariyah, Al-Ibadiyah, Az-Zahiriyah, apalagi satu. Nah, itu. 8 orang udah sepakat sejak dulu. Kalau ulamanya yang benar ya. Tapi ulamanya yang gagal, itu yang menghembus-hembuskan. Saya kira itu yang dapat saya tidak ingin berpanjang-panjang. Sekali lagi, semua pihak harus kembali kepada kesepakatan-kesepakatan yang selama ini sudah sangat baik diambil. Ada kesepakatan di Turki, ada kesepakatan di Saudi Arabia, ada kesepakatan di Qatar. Semuanya itu merujuk ke sana, dan kita harus mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat kita, apalagi kepada orang-orang awam, bahwa sebenarnya kita bersaudara, tidak perlu ada saling tegang. Sorga terlalu luas sehingga tidak perlu hanya memonopoli sorga untuk diri saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunni Malaysia terhadap Syiah. Syiah ini salah satu mazhab di kalangan masyarakat Islam yang lahir daripada kesan pergolakan politik selepas pembunuhan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga mencelarukan pemikiran orang Islam. Yang kita kena sedar, setelah Sayyidina Osman dibunuh dalam satu pemberontakan kerana masyarakat yang bebal tentang Islam dan tak memahami perubahan, Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Sayyidina Ali tak terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Bahkan ada sejarah mengatakan Sayyidina Ali menghantar anaknya Hasan Hussein dan beberapa pemuda untuk mempertahankan Sayyidina Osman dan minta Sayyidina Osman mengarahkan mereka memerangi golongan pemberontak. Sayyidina Osman kata jangan. Dia tidak mahu dia menjadi sebab pembunuhan beramah-ramah di kalangan orang Islam. Dia mahu jadi macam anak Nabi Adam alaihissalam, iaitulah Qabil yang dibunuh oleh Habil. Dia mengatakan jika sekiranya kamu nak bunuh aku, bunuhlah, aku tak mahu bunuh kamu. Maka Sayyidina Osman mati dan berlakunya kecelaruan sehingga peperangan Al-Jamal melibatkan Aisyah, Zubair dan Talha memerangi Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kalahkan mereka. Dan peperangan Siffin yang melibatkan Muawiyah dan Amr bin As memerangi Sayyidina Ali, mengalahkan mereka. Para ulama sependapat mengatakan bahawa Sayyidina Ali yang betul dalam perkara ini. Mereka yang memerangi Sayyidina Ali adalah salah. Tetapi malangnya berlaku pahaman-pahaman fanatik yang melahirkan kumpulan Syiah, mereka yang terlalu fanatik pada Sayyidina Ali sehingga mengkafirkan para sahabat, menyesatkan para sahabat, mempertikaikan isteri Nabi SAW, dan lahirnya golongan Khawarij. Khawarij ialah golongan yang menolak semua sahabat-sahabat Nabi. Ali pun kacau, Muawiyah pun kacau, kita bawa diri kita sendiri. Tak ada mereka hidup di Masqat dan Uman membawa mazhab mereka. Kemudian berlakunya riwayat-riwayat hadis untuk memenangkan puak masing-masing sehingga mereka hadis sendiri. Maka lahirlah kumpulan ulama
yang memelihara ilmu Islam. Di antaranya lah imam-imam mazhab. Di antara imam-imam ilmu hadis, ilmu tafsir. Mengumpulkan hadis-hadis ini daripada semua ulama-ulama kalangan sahabat yang berpihak Rasulullah Ali ke Muawiyah ke dan lain-lain, ditapis, menyebabkan ilmu Islam terpelihara. Tetapi malangnya makin berpecah. Syiah bukan satu pandangan yang betul. Dia salah. Tapi salah ijtihad. Asalnya begitu. Asalnya begitu. Dia menganggap Ali lebih layak pada Abu Bakar, Umar dan Osman. Asalnya begitu. Tetapi bila sampai kepada pecahan, ada sahabat mereka menjadi keluar daripada agama Islam. Mereka ceritanya ulama-ulama Islam yang mengkaji hukum-hukum mazhab ini mengatakan bahawa di kalangan Syiahnya ada dua mazhab yang dianggap sebagai orang Islam, iaitu mazhab Imamiyah dan Ja'fariyah, Ithna Asyariyah, serupa je, yang tinggal di Iran, Iraq dan Lebanon, dan mazhab Zaidiyah yang tinggal di Yaman. Ini dianggap sebagai orang Islam, tetapi ada kesilapan dalam pandangan mereka. Bukan makna dia betul. Dia salah, tapi dia anggap sebagai Islam. Ini kena faham. Dan oleh kerana berlakunya pertengkaran ini melibatkan hukum fiqh. Di antaranya dia boleh jamak sembahyang pada masa muqim. Bukan saja masa musafir, muqim, duduk di rumah pun boleh jamak sembahyang. Tapi masa sembahyang lagi, dia anggap sebagai orang Islam juga. Tapi salah dari segi pandangan dia. Membenarkan nikah mut'ah, kahwin secara kontrak, kahwin dengan perempuan dalam tempoh sebulan. Tanggungjawab keluarga sudah jadi hilang. Di mana perkahwinan ini diharamkan oleh Nabi, dibatalkan. Di awal Islam ada. Setelah Islam berkembang, dinasahkan hukumnya. Orang Syiah tak terima kerana hadis membatalkan mut'ah ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tak sokong Sayyidina Ali. Bukan tak sokong, dia tak pagar. Kerana dia ni orang tak matang pemikiran politik. Muawiyah pun tak sokong, Sayyidina Ali pun tak sokong. Dia tak tahu sokong mana-mana. Tapi hadis riwayat dia ada. Orang Syiah menolak hadis ini. Di antaranya ialah bila dia sembahyang, dia kena buat sesuatu yang membatalkan sembahyang. Tak cukup dengan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia buat begitu. Kemudian dia sujud atas tanah, bukan sembah tanah. Kita tak kata dia keluar daripada Islam, tetapi mazhab dia salah. Contohnya di Malaysia ni, yang satu adalah mazhab Zaidiyah. Zaidiyah ni mazhab fiqh dia macam Syafi'i, tetapi mazhab akidah dia terpengaruh dengan Mu'tazilah, iaitu fahaman falsafah yang menguasai masyarakat Islam di zaman Abbasiyah, di mana kajian tentang akidah Tuhan ni tak boleh dengan falsafah semata-mata. Ada perkara yang akal tak boleh capai. Tapi Mu'tazilah dia guna akal semata-mata. Ini kesilapan dia. Dia anggap sebagai orang Islam, tetapi salah dalam masalah amalan dia. Ini kita kena sedar. Macam orang macam ada orang yang sembahyang tambah-tambah lebih, itulah. Sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, dia rasa rajin buat 8 rakaat. Rasa malas buat 1 rakaat. Dia orang Islam juga. Ini silap. Ini kena faham. Silap dan masalah ijtihad. Tapi orang Syiah tak rasa pada itu. Tapi kena sedar bahawa ini satu fahaman yang salah, dan mereka wujud di Iran kerana pertemuan antara Utsmaniyah dan Safawiyah masa itu. Dan Safawiyah memaksa rakyat Iran menganut Syiah. Mesir yang Syiah jadi Sunni. Zaman Saudi Al-Ayyubi, itu panjang ceritanya lah. Kemudian mazhab Khawarij, banyak mazhab dia. Yang Islam hanyalah Ibadi, yang masih ada di Muscat dan Oman. Itu mazhab Ibadi, Muscat Ibadi. Dia salah dalam ijtihad kerana dia jauh daripada ulama. Pencuri potong tangan, ulama kata potong tangan di sini. Dia kata tangan ni potong bau jadi tangan. Ini Ibadi. Dia dianggap sebagai Islam, tetapi salah dalam masalah menetapkan hukum. Cuma jadi Malaysia ni ada Syiah Jadian. Syiah Jadian ni bila berlakunya revolusi Iran. Setelah berlakunya revolusi Iran, menggulingkan Shah, ada kalangan orang mengatakan kita boleh buat revolusi kalau jadi Syiah. Kita kena faham Malaysia bukan Iran, UMNO bukan Syah Iran.
Walaupun saya orang PAS, berbeza pandangan dengan UMNO, saya tak anggap UMNO itu macam syahran. Kezaliman UMNO itu tak siapa lagi zalim macam syahran. Kita lawan secara demokrasi. Tapi ada orang yang semangat dia tinggi, semangat revolusi Iran ni. Jadi ini Syiah jadian. Dia tak mengaji pun Syiah, saya tahu dia tak belajar. Tapi jadi Syiah jadi jadian saja. Dan rimau jadian lah. Itulah, itu dia. Jadi ini menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat. Macam Wahabi juga. Wahabi ni mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab yang tidak mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabiah. Itu betul. Bukan salah, betul. Tetapi kena sedar, ada masyarakat yang berdepan dengan falsafah, terpaksa juga membawa hujah-hujah ini. Ini. Jadi Wahabi ini sesuai di Arab Saudi. Ini kita kena sedar. Nak bawa ke Malaysia, orang Malaysia mazhab Syafi'i. Jadi satu masalah yang lain. Dan kita ada masalah yang besar. Yang kita kena sedar, ada masalah khilaf. Dalam mazhab ahli sunnah pun khilaf. Tetapi khilaf ini ada betul dan ada salah. Contohnya mazhab Syafi'i, semua barang-barang yang nak laut boleh makan, halal. Mazhab Hanafi kata udang tak boleh makan. Udang ni jenis kutu dan ulat, tak boleh makan. Kita mazhab Syafi'i makan. Kutu lain, ulat lain, udang lain. Kerana orang mazhab Syafi'i dia ada kitab Hayatul Hayawan, iaitu kitab yang mengkaji tentang kehidupan laut dan darat. Maka Syafi'i lebih detail dalam masalah halal haram binatang laut ini. Kita kena sedar. Yang Syiah pula ikan keli tak boleh makan. Sotong tak boleh makan sebab tak ada sisi. Syiah jadi anak Malaysia ni boleh kenal, dia tak makan udang, dia tak makan ikan keli, dia tak makan sotong, bagi kat kita lah. Itu dia. Jadi ini kecelaruan yang kita kesianlah kepada orang muda yang bersemangat ni. Dan saya sedar di sana ada provokasi. Provokasi yang sengaja dilakukan oleh, saya sebut senang-senang lah, SP yang bekerja bagi pihak UMNO, dengan tujuan untuk mencelarukan mereka yang sokong PAS. Maka mereka memprovokasikan orang muda-muda ni dengan semangat revolusi Iran. Saya tahu. Dan dia tahu PAS tak terlibat dalam masalah. Ini dia tahu. Termasuklah yang macam-macam kumpulan-kumpulan. Di antaranya ialah supaya perjuangan untuk menegakkan pemerintahan Islam tu gagal. Kenapa? Kerana orang Islam berpecah. Ini pendekatan ni. Di Indonesia ada 40 parti Islam. 40 parti Islam di Indonesia. Padahal rakyat dia kat 90 juta orang Islam. Islam tak boleh menang. Kenapa? Calon parti Islam 40 orang. Parti sekular seorang atau 3 orang je, sekular yang menang. Di Pakistan begitu juga berpecah. Kumpulan Islam berpecah, jemaah Islaminya, ada yang ahli hadisnya, ada yang Hanafinya, akhirnya Banazir menang. Ini. Jadi di Malaysia ada orang macam itu juga. Saya tahu semua dan kita faham ini. Dan kita kena sedar ini satu permainan dan anak-anak kita yang bersemangat ini terjebak dalam permainan ini. Ya. Syiah adalah satu mazhab politik yang saya sebut dalam ceramah saya tadi, berpunca daripada pelantikan khalifah. Setelah berlalu berapa ratus sampai 1000 tahun, Syiah ini berpecah kepada berpuluh-puluh mazhab. Ulama-ulama menulis dalam kitab berpuluh-puluh mazhab ini. Ada mazhab yang masih Islam walaupun dia salah. Jangan kata dia bukan Islam, dia tak boleh. Ada mazhab yang keluar daripada Islam. Yang keluar daripada Islam ialah Ismailiyah, yang menganggap pemimpin dia boleh berzina, boleh buat apa saja dosa. Alawiyah macam di Syria tu, dia tak sembahyang, pakai niat saja, macam-macam. Bayaniyah, berpuluh-puluh mazhab yang Syiah bukan Islam. Di sana dua mazhab yang dianggap dia ni adalah Islam, iaitulah Zaidiyah, pengikut dia banyak di Yaman, itu Syiah Zaidiyah. Kemudian Imamiyah, pengikut dia di Iran, di Iraq, di Azerbaijan, di selatan Lebanon, dan beberapa negeri. Ini dianggap sebagai orang Islam walaupun
salah ijtihad dia. Di mana salah dia? Dia berpegang dengan hukum Islam, macam kita juga. Dia tambah imam hukum Islam. Tak sampai jadi murtad dengan sebab itu. Zaidiyah ni dia punya fiqh macam mazhab Syafi'i. Dekat-dekat. Tetapi akidah dia Mu'tazilah. Mu'tazilah yang berpegang pada falsafah yang tak sabar diperintah keluar dari Islam. Imamiyah ni dia menghalalkan nikah mut'ah, dan termasuk juga dia menjamakkan sembahyang masa mukim. Masa mukim dia boleh jamak, bukan musafir. Dia dianggap sebagai orang Islam walaupun dia khilaf dengan segala masalah itu, kerana masalah-masalah ni ada masalah cabang yang sabar keluarga. Di sinilah maka mereka pergi ke Mekah, tak dihalang pergi ke Mekah. Orang yang ada halang pergi ke Mekah, halal lah dia pergi ke Mekah, tak dihalang, tak boleh. Sebab tu Raja Saudi pun tak halang dia pergi ke Mekah, kerana dia dianggap sebagai min ahli Islam. Dia pergi haji. Kita kalau haji ni tak boleh pakai kebiak, dia bom-bom bak pun tak boleh. Kalau pergi Mekah kan, orang Iran tak ada bom-bom, walaupun itu tak betul. Tak betul lah. Dia anggap buatlah, itu kebebasan kamu. Tapi kita anggap dia ni sebagai orang Islam. Itu beberapa amalan. Kalau kita bila sudah sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam, dia kena buat pula. Buat perkara membatalkan sembahyang. Itu fiqh dia lah, fiqh dia. Begitu. Jadi dia nak sembahyang kena ada tanah. Sunat sujud atas tanah, bukan wajib. Dia bukan sebuah tanah, tidak. Kita jangan kata dia ni keluar daripada Islam. Kemudian dalam masalah politik dia lawan Israel. Dia lawan Israel, dia bantu Hamas, dia bantu jihad. Negeri Arab takut nak bantu Hamas, nak bantu jihad, takut negeri Arab ni. Tak berani. Dia ada nuklear, negeri Arab tak ada nuklear. Cuma sekarang ni ada masalah-masalah politik yang kita kena sedar. Kerana Iran menganggap bahawa nuklear Iran ni ancaman kepada dia. Israel menganggap nuklear Iran adalah ancaman pada dia. Mengikut hukum Islam, senjata nuklear haram, tak boleh. Hukum Islam tak boleh. Dan dia punya ketua di Iran pun mengharamkan untuk tenaga elektrik. Tapi Israel rasa bimbang. Israel sudah ada nuklear sejak tahun 60. Israel ada nuklear. Bahkan terdapat senjata yang digunakan di Gaza, digunakan di selatan Lebanon, ada radioaktif. Menunjukkan Israel menggunakan bahan ini. Tapi dunia diam. Tapi bila Israel menganggap Iran sudah ada teknologi nuklear, teknologi GPS, roket dan seumpama ini ancaman, maka Israel menekan supaya Amerika dan kuasa barat menyerang Iran. Dalam hal ini saya baca dalam internet, orang Yahudi berpecah. Yahudi di Israel suruh serang, macam Netanyahu dan lain-lain, suruh serang Iran. Yahudi di barat dan mereka jangan. Kalau berlaku peperangan terus pada Afghanistan, pada Iraq, akan berlaku anti-Yahudi di Amerika dan di Eropah. Ini berlaku. Dan sebab itu mereka mengambil strategi untuk menggerakkan Arab berperang dengan Iran. Digunakan isu Sunni dan Syiah. Ini dia kena faham politik. Isu Syiah dijadikan satu isu untuk menimbulkan pertemuan bagi menyelamatkan Israel sebenarnya. Arab jangan bodoh dalam masalah ini. Tak ada Arab yang bodoh. Arab ada yang bodoh, ramai yang bodoh. Kalau kita baca Quran, baca Rum fi Allah, mengapa Tuhan turunkan surah Rum? Surah Rum diturunkan ialah kerana bila Rum dengan Parsi berperang, Rum adalah Kristian, Parsi adalah penyembuh hati. Nabi lebih suka Rum menang dan Rum Kristian, ahli kitab, walaupun dia bukan Islam. Lebih baik ahli kitab Kristian yang orang yang sederhana daripada Majusi yang menang. Tuhan mengajar strategi, tak apa, Rum akan menang, Parsi akan kalah. Dalam hal ini Arab nak menyelamatkan Israel, menyelamatkan Iran. Ini itu. Sebab itu percampuran politik ini mesti dipahami.
Apa yang berlaku di Mesir hari ini? Pilihan rakyat di Mesir ini tak ada salah, saya tambah. Mengapa tentera mengambil alih di Mesir sekarang? Sehingga tak mahu ekstra menangkan Palestin. Kerana yang menang ialah kumpulan Islam. Kumpulan Islam jadi ancaman kepada Israel. Dan sebab itu, tentera membuat pindaan perlembagaan. Kalau menang Palestin tak ada kuasa. Palestin mana-mana negara itu ada kuasa istihabat. Palestin tak ada kuasa. Maknanya untuk menyelamatkan Israel. Dalam hal ini kita kena faham. Yang berlaku di Syria ni, Bashar zalim, jahat. Memang Bashar Assad ni zalim, jahat, Alawi, bukan Islam. Dan ada hubungan lah mereka. Bashar ni. Saya tengok dalam Discovery Channel bagaimana orang-orang yang ditahan di Eropah dia bawa ke Guantanamo. Transit dia Syria. Ini Bashar bin Mu'ayyad. Dalam masa yang sama, Bashar membenarkan Hamas berlatih di negeri dia, membenarkan jihad berlatih di negeri untuk lawan Israel, dan membenarkan Iran menghantar senjata untuk Hezbollah untuk menghadapi Israel. Ini bahasa main hari itu. Dalam hal ini, Bashar zalim. Israel melihat siapa yang lebih maslahat pada dia. Tapi Arab tak melihat dalam hal ini. Sepatutnya Bashar diubah berdemokrasi. Tapi Arab tak mahu demokrasi. Sepatutnya dia kata tak mahu demokrasi. Cakap Melayu tak apalah. Dia Saudi tak mahu demokrasi. Mana ada pilihan raya. Itu bukan cara Islam. Diktator. Islam tak ajak begitu. Ini dia. Dulu di era Syiah zaman Syah, saya nampak lagi belajar di Saudi zaman Syah dulu. Zaman Syah dulu, syairan tu Syiah juga. Zaman Syah ni pelacuran pun banyak, gitaran, maksiat pun banyak, night club pun banyak, orang Arab bebas di sana. Masa tu baik, Syiah bagus masa tu. Bagus Syiah masa tu. Tak apalah masa tu. Hubungan diplomatik yang baik antara Arab. Setelah berlaku revolusi di Iran, night club tak ada lagi, maksiat tak ada lagi. Cuma dia Syiah saja. Itu saja. Oh, tak elok Allah sekali. Banyak ulama-ulama kita yang pergi ke muktamar di negara Arab ni. Almarhum Dr. Said Ramadan, bukan putih ni, bukan putih. Saya bersalah ini, duduk di Nepal. Pernah menceritakan beliau yang Sesat Agung Ikhwan Muslimin ketika rejim tentera membunuh Said Qutb dalam tahun 60-an. Masa itu di era berlaku demonstrasi 100,000 zaman Syah demonstrasi kerana nampak Said Qutb dibunuh. Dan mereka jadikan buku Said Qutb ni rujukan untuk orang-orang muda dia yang mencetuskan semangat untuk lawan Syahiran. Kemudian berlakulah Syah jatuh dan dia nak buat perubahan. Dulu tak ada sembahyang jemaah, dia suruh sembahyang jemaah. Dulu masa saya belajar di Saudi dulu, kalau sembahyang dalam masjid, orang Iran sembahyang berasingan. Lepas tu dia sembahyang sama sekali dengan kita, sembahyang sekali, perubahan dia buat. Dan banyak yang terakhirnya dia punya pemimpin minta supaya dibuat 10,000 hadis yang ada dalam kitab dia yang mencela sahabat, dibuat hadis-hadis. Tapi ulama-ulama dia yang tradisi ini sudah nak ubah, dia nak jadi sunni, lawan dia balik. Ini adalah keadaan tersebut. Dia nak buat perubahan. Negeri Arab pula yang didukung oleh mereka nak lawan dia balik. Jadi di mana kita sekarang? Bagi PAS, Syiah mazhab yang salah mazhab. Tapi ada yang masih Islam, ada yang mazhab dia salah. Dalam PAS, Syiah bercanggah dengan perlembagaan PAS. Perlembagaan PAS mengatakan hukum tertinggi PAS, Quran, hadis, ijma' ulama qiyas. Kalau ada ahli PAS yang ikut mazhab Syiah, dia langgar perlembagaan. Dia tak boleh jadi ahli PAS.
Kalau dia jadi Pak. Cumanya sehingga hari ini kita membuat pencarian. Cuma ada kalangan orang muda-muda kita ni yang semangat revolusi. Dia ingat Malaysia ni macam Iran. Malaysia bukan Iran. Boleh buat revolusi macam Iran, boleh berubah tak payah pilihan raya. Tak boleh, dan masuk pilihan raya. Ada yang macam ni dalam lepas. SB pun ada dalam lepas. SB ada dalam lepas. Jadi Alipah usah pun. Dia usah. Kena jadi rahsia. Ada yang bertaubat. Dia hati usah. Lepas dia bertaubat. Dia dengar ayat Quran, dengar hadis, dengar penjelasan. Apa dia Islam, dia bertaubat. Yang jumpa minta maaf dengan saya pun banyak intelijen tentera. Dia masuk dalam majlis kita dalam usaha. Dia dengar kaset ucapan saya ni dia hantar. Hak ni pun ada juga tu. Wallahu a'lam dan tahulah. Sebuah saya, ceramah saya, ceramah Tuhan Aziz, ceramah merusak hati. Dia dengar, dia berjalan dulu tu dengar. Mana yang menjalahi undang-undang. Akhirnya dengar kaset ni, dia dengar. Oh betul. Banyak bila sudah saya ikut kita, sudah saya dia berubah. Dan memang Syiah di Malaysia ni ada 3 jenis. Yang pertama Syiah yang tak mengaji. Syiah bodoh. Dia tak mengaji, dia nak ikut mazhab Syiah boleh menang. Ini satu yang bodoh. Yang kedua Syiah yang ikut revolusi dia saja. Saya ikut mazhab Syiah revolusi. Yang ketiga SB masuk Syiah. Saya tahu SB dia masuk Syiah, dia kipas. Jadi Syiah. Saya tahu ada SB, ada polis yang jadi Syiah dengan tujuan untuk provokasi kepada anak-anak muda kita jadi Syiah. Ini macam Al-Ma'unah ni belum ditangkap, belum dia bertindak tu datang jumpa saya, tak boleh masuk pilihan raya. Pilihan raya ni tak menang. Kami nak pilihan raya. Boleh menang juga, Kelantan boleh menang. Boleh menang. Kami sabarlah. Kerana orang Melayu ni tak sesuai dengan perang. Orang Melayu ni sesuai dengan pujuk. Islam masuk di alam Melayu pun dengan pujuk, bukan dengan perang. Islam masuk di alam Melayu kita dengan pujuk, bukan dengan perang. Kerana sebab itu pendekatan pujuk ni kita gunakan. Apalah dalam keadaan suasana masyarakat majmuk yang kita tunjuk model kepada orang, ini sangat penting. Jadi Pak Syiah tadi itu kita pantau sebenarnya. Mana-mana orang kita tengok, kita panggil dia awak Syiah ke tak? Dia kata tak, dia tak kata tak lah. Kalau Syiah ni mencampur yang pelbagai asal. Dan kita menghadiri muktamar daerah kita hadir, muktamar di Beirut kita hadir, di London, semua muktamar yang dianjur kita hadir. Tapi kita ada sikap kita sendiri dalam masalah politik. Kita tak terikut-ikut. Tadi muktamar kadang-kadang Arab buat muktamar bagi satu bait Samsunet, so kata Syiah kafir. Ada orang kita tu bait Samsunet satu je, kafir selalu Syiah. Itu sangat sedih lah kalau kata Samsunet mahal dia bukan. Bila pergi seminar dapat bait satu, kafir selalu. Tu belum dapat duit 1 juta lagi. Jadi ini kita kena hati-hati. Bukan makna kita kata dia betul, tapi ada yang dia masih lagi min ahli Islam. Tapi yang Ismailiyah itu di luar daripada Islam. Itu kena ingat Ismailiyah, yang Bayaniyah, yang banyaklah berpuluh dia punya mazhab. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada kegiatan pembelajaran dan juga jawapan untuk soalan yang شيخ الأزهر قالوا له إن مذهب الشيعة لا يفترق عن مذهب أهل السنة، وطلبوا منه أن يصدر فتوى في شأن جواز التعبد بالمذهب الجعفري، فاستجاب لهم وأصدر فتواه في سنة 68 و300 ألف 1368 بجواز التعبد بالمذهب الجعفري. هذا هو نص الفتوى، وهي موقعة من الشيخ محمود شلتون. نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية. قيل لفضيلته
إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية. فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه، فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مثلا؟ أجاب فضيلته: واحد، إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدومة أحكامها في كتب الفقه، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب كان، ولا حرج عليه في شيء من ذلك. ثانيا، إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. في العقائد، في الاختلاف في العقائد لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. محمود شلتوت.